الهدى وعين الأزهار وأصحاب الأخيار عبدان عبد الله وأفضل. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan yang sangat banyak kepada kita semuanya, berupa nikmat iman, nikmat Islam yang sehat walafiat. Salawat dan salam dan pula kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti bimtisalil awamir wa ijtinabil nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai halaman berapa kita? Halaman 5, Pak. Hah? 5 bawah. Sekarang berarti? Yang nomor 2 paling bawah udah masih, Ya, Pak. berarti Masih ada. 6. Jadi hadis ke-2 26. 6. Halaman 6 ya? Oh, situ Halaman 5. bawah ya? 5 paling bawah, Pak. Iya. Kalau di saya mah Nih. atas awal. Iya tuh, satu kali gini lagi. Terima kasih. Kamu berapa? Apa mau coba? Coba mau sapa ya dari Ustaz. Buat mau sapa. Kita Mukhtar Ahmad ya. Kalau sapa buat buka-buka aja, udah lihat aja lihat. Nah, ya. Iya, 83. Halaman 5 bawah atau pokoknya hadis yang ke-26. Iya. 83. Bawah nih. 26 nih. Hadis 26. Halaman 6 atau halaman 5. Ntar kalau jangan Banyak dikit aja. banget. Nggak mau. 26. Cuma sampai di mulut doang gitu. Nyangkut dong. Orang dia memang banyak banget. Aduh ya udah garisan nih. Dapat mana? Itu ngerti banget banyak. Iya, biasa aja dibuangan tuh. Orang biasa foto luar. Bismillahirrahmanirrahim. Entah berapa nih. At-ta'anni. At-ta'anni, tenang itu, tenang. Jadi ada orang tenang, yang santai gitu, tenang. Udah kemudian mandi tona. Minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. At-ta'anni minallahi, tenang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Iko. Siapa yang bawa Iko? Masa bawa Iko sini? Nggak ada tuh. Wal ajalatu, dan tergesa-gesa itu. Itu tuh sana apa sih Minasyaitani, dari setan. Rawahu al-Baihaqi an Anas. Diriwayatkan dari Al-Imam Baihaqi dan Anas. Jadi kalau kita mempunyai sifat tenang, itu adalah sifatnya Allah. Tidak ada orang menang gitu, santai. Yang ngadepin apa santai. As-sa'anni artinya tenang, santai. Ada masalah apa aja santai dia, tenang aja, tenang. Masalah kecil, masalah besar, tenang aja udah. Itu adalah at-ta'an, itu sifat daripada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, minum es kan dingin mau. Dan kalau kita nih menghadapi sesuatu apapun itu, ya tenang gitu. Jangan apa ya? Jangan tergesa-gesa. Ata'ani minallah. Tenang itu adalah dari Allah. Dan tergesa-gesa itu minasyaiton, daripada syaitan. Tergesa-gesa itu sholat buru-buru gitu, sama. Mengerjakan sesuatu terburu-buru, tergesa-gesa itu termasuk daripada perbuatan syirik. Jadi sikap kita bagaimana? Tenang, santai. Hadis itu, kata Nabi begitu. Tenang gitu. Jangan terlalu tergesa-gesa. Dalam menghadapi sesuatu pun santai, tenang dulu. Jangan langsung wah tergesa-gesa gitu. Hadis ke-27. Isnani itu dua perkara. La yanzurullahu ilaihima, la yang tidak yang zuru melihat Allah ilaihima kepada keduanya. Jadi Allah tidak akan melihat kepada keduanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ada dua perkara itu yang Allah tidak akan melihat pada orang tersebut dalam dua perkara ini nanti pada hari kiamat. Enggak dilongok-longok acan gitu, enggak dilihat sama Allah, enggak enak ya. Hari kiamat kita baru sekali ke sono, enggak dilihat sama Allah, ya Allah, enggak kasih rahmat Allah. Sengsara kita lah, sengsara. Di hari kiamat enggak dilihat sama Allah, enggak tengok-tengok acan. Siapakah mereka? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Qati itu memutuskan, rahim silaturahim. Sama keluarga kadang satu darah tuh, ayah ya, satu ayah satu ibu, adik kakak, gara-gara hal permasalahan warisan akhirnya putus hubungan. Kan banyak tuh ya, masalah duit gitu, atau masalah apa tuh, masalah apa aja lah gitu. So, rata-rata begitu tuh. Yang memutuskan tali silaturahim itu nanti tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Dalam ini itu orang yang suka mutusin tali silaturahim itu orang yang suka ambekan loh. Ambekan gitu. Ambekan loh. Orang ambek-ambekan tuh, ya, cepat marah itu rata-rata orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Istri sama suami pisah. Maaf. Istri sama suami pisah, anak diambil alih oleh suami. Kata suami, jangan tengok-tengok ibu lu, jangan. Gua enak banget sama ibu lu. Itu kan silaturahim itu. Ada nggak gitu? Ada. Atau ketika istri dan suami pisah, cerai, anak asuh diambil oleh ibunya. Kata ibunya, lu jangan kali-kali deketin bapak lu, enak banget sama bapak lu, jangan sono. Kan gitu. Itu termasuk memutuskan tali silaturahim. Dan itu terjadi. Cuman insya Allah di sini mah jangan, nggak ada. Ada orang yang suka tali silaturahim gitu. Hubungan saudara, hubungan anak kadang sama ayah sama ibu diputus. Karena apa? Saking sebelnya. Saking sebelnya sampai diputus ya. Gitu. Atau saudara kakak, adik, ya, atau ipar. Apalagi kalau sudah berumah tangga, terkadang saking udah berumah tangga, seorang anak kadang diputuskan tali silaturahim terhadap orang tua, terkadang. Iya, kalau kita enggak, saya emang enggak usah, berarti alhamdulillah. Ini mah ada gitu. Lagi
belum punya suami, belum punya istri, sama orang tua taat, banget taat. Udah punya suami, udah punya istri, ya kan? Sama orang tua terputus tali silaturahim. Ada. Atau sama mamang-mamangnya tuh, sama uak-uaknya. Lah kan orang tua punya saudara. Ada mamang, ada uak, ya kan? Banyak saudara. Diputus. Nah itu orang yang suka memutus, itu nanti tidak ditengok. Ustaz, saya mah bukan mutusin, emang jauh Ustaz. Saya nggak pernah ada niat mutusin. Nah itu beda. Ima niat mutusin itu. Putus tali itu. Hah? Iya, emang ada yang begitu, jelas. Jadi tali silaturahimnya gitu. Yang kedua, wajarus su'i, tetangga yang buruk. Wajaru dan tetangga as-su'i yang buruk. Buruk. Apa tuh tetangga yang buruk? Terkadang tetangga tersebut mulutnya nggak bisa dijaga. Mulutnya nggak bisa dijaga. Akhlaknya nggak bisa dijaga. Terus bagaimana kita menyikapinya? Ya jangan dilawan, nggak boleh. Kita diam aja, diam aja. Nah itu kalau ada punya tetangga yang buruk perilakunya, yang buruk akhlaknya, sama Allah tidak akan dilihat nanti pada hari. Maka baik-baiklah kita sama tetangga. Baik. Bagaimana sikap kita? Kalau misalkan ada yang begitu mulutnya dan sebagainya, perbuatan, diam aja, jangan dibalas. Biarin, biar Allah nanti yang doakan, ya Allah berikan dia hidayah dan taufik supaya dia berlaku baik kembali kepada kita. Jadi kita jaga. Kadang kita rumah tangga enak, rumah tangga kita enak, suami kita enak, istri kita enak, anak kita enak, keluarga kita enak, pendidikan enak. Saya terkadang tetangganya rese kan gitu, empat juga kan gitu. Cuma kata Nabi udah diam. Karena orang yang seperti itu nanti sama Allah tidak akan dilihat. Maka kita ngaji bareng-bareng nih, kita introspeksi diri. Kita sama-sama, ya Allah, berarti nanti seandainya saya berperilaku seperti itu, Allah tidak akan mau melihat kita. Terus hadis yang ke-28. Isnani, ada dua perkara lagi. Yakrahu huma, yang dibenci keduanya. Ada dua perkara nih, yang keduanya pun dibenci. Ibnu Adama, oleh anak Adam. Artinya apa? Keturunan Nabi Adam ada dua perkara ini yang nggak suka. Jadi kalau dikasih tuh, saya nggak suka, nggak mau ya, benci itu. Kita kan anak Adam nih. Kalau misalkan dikasih dua perkara ini kita nggak suka, nggak mau kita, jauh-jauhin bisa. Apa tuh yang pertama? Yakrahul mauta, ia benci akan kematian. Siapa orang yang nggak benci sama mati? Takut saya sama mati, kan benci berarti. Itu dua perkara yang dibenci oleh keturunan anak Adam, mati. Padahal kita tahu bahwasanya manusia itu pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti mati. Tapi kita benci dengan kematian. Iya. Takutlah. Ini apalagi yang masih pada muda nih, anak masih pada kecil, ya. Saya aja takut kok. Nenek takut nih. Udah mau saya takut. Dalam kematian. Jadi orang mati itu bukan yang muda, yang tua ternyata. Iya. Takutnya masuk neraka apa masuk surga. Benci. Ya maksud saya jangankan yang muda,
ya kan? Yang tua aja ya takut ya. Kalau Iya. kemarin sakitnya saya dapat mati. Iya, emang nggak takut banget. Iya takut ya. Kata Nabi begitu. Dua perkara yang dibenci oleh keturunan anak Adam, yang pertama adalah benci tentang kematian. Baik mati orang tersebut, diri kita atau orang lain. Siapa tuh? Suami, istri, anak. Iya. Kalau bisa kan kita kan pada hidup semuanya ini, ya. Sehat walafiat. Ya, nih, gitu. Orang tua, gitu. Sama nek kita Teman-teman besti kita, gitu. Ya, kenapa sih teman saya baru ngobrol kemarin dia ngerujak sama saya mati. Gitu. Kebencian. Kerja di bawah pohon jambu, Ya. ya udah takut ya. Sama Kebenci kematian, ya Allah. Padahal mati itu pasti. Mati itu pasti. Senang tidak senang, suka tidak suka, siap tidak siap, mati itu pasti kita menghadapi. Datang pasti datang. Tapi yang paling takut mah ketika kita lagi sakit. emang polisi. Oh ya. Saya kemarin itu yang waktu COVID aja saya tuh yang kayak napas balsam sampai nggak ke endus itu ya, sampai nggak kerasa itu. Dia pernah lagi COVID kemarin. Jam 12 malam saya sesak napas udah kayak orang tenggelam gitu rasanya. Mati udah gitu. Berarti sama proses. Iya sama. Rasanya itu kayak orang tenggelam, tapi nyeseknya beda itu. Jam 12 malam, waktu itu saya bersolat, saya sholat saya banyakin tuh. Sholat mutlak saya banyakin, sholat mutlak. Saya baca Quran tuh, saking takut mati. Malam jam 12 malam, serangan itu. Habis baca Quran saya zikir. Saya kalau mati itu biasanya udah sholat udah Quran. Udah tahu kan pokoknya. Iya. Emang serem banget Baru gitu. ingat ngaji kayak gitu sholat orang lagi aduh, mati dari ini mati. Enggak kan kemarin napas itu kayak orang tenggelam gitu. Wah, langsung saya belum berwudu tuh, takut saya tuh. Nah itu mati itu, serem itu mati. Ya. Kalau kata ada orang begini, Ustaz mah kan Ustaz ngajimu, Ustaz nggak takut. Takut mati mah tetap, mati mah. Boleh masih pada muda, anak masih pada kecil. Yang udah nggak ada tanggungan aja takut tuh mati mah. Apalagi Anak, saya mau sudah iya, anaknya udah pada nikah misalnya udah nikah, itu masih. Kecuali kalau udah expired bener dah. Yang sezamannya udah nggak ada. Sezamannya udah nggak ada, udah. Nah itu pengen pulang tuh biasanya, pengen pulang. Kalau udah 100 tahun, wah udah nggak ada temennya nih. Nah ini kan masih ada sejaman ada ya, teman-teman, sejaman masih ada ya. Kalau udah nggak ada tuh, itu udah nggak enak hidup tuh. Nah biasanya orang pada minta mati. Lah kalau masih pada segar, mah anak pada kecil nih, masih sehat apa? Masih takut. masih mikirin anak kalau sudah Iya, masih takut dah. Nah itu dua perkara yang dibenci oleh keturunan anak Adam, kematian. benci ya. Wal mautu khairul lahu. Dan kematian itu lebih baik baginya. Minal fitnati, daripada fitnah. Itu nanti seandainya ada zaman nih banyak terjadi fitnah, maka mati itu lebih baik. Ini gini, dia tinggal di suatu lingkungan tersebut banyak fitnah, banyak minum-minuman khamr, judi, mabuk, hancur. Nah maka ketika orang tersebut dalam keadaan fitnah dan sebagainya, itu mati lebih baik. Oh kita mah aman, alhamdulillah. Yang mabuk alhamdulillah, ngumpet sih ada. Ngumpet mah. Judi ya, nggak terang-terangan kan, zina nggak terang-terangan. Nanti mau sudah terang gitu, kita sudah banyak fitnah, itu mati lebih baik. Karena udah gak betah, nggak ada ngaji, nggak ada yang sholat, udah maksiat habis-habisan, itu mati lebih baik. Yuk ngapain lagi kalau sekeliling kita orang kacau semuanya? Kalau kita alhamdulillah masih pada ngaji, ya. Alhamdulillah. Ngaji di kan ke-9, ke-8 ada pengajian, di 10 pengajian, di masjid pengajian, di rumah ada pengajian. Alhamdulillah kita. Jadi mati itu lebih baik daripada fitnah. Wa yakrahu qillatal mali, dan benci anak Adam itu sedikit harta.
Kalau harta kita sedikit, itu kita benci, nggak suka itu. Emang ada orang yang suka miskin, Bu? Enggak. Ada nggak orang yang suka nggak punya duit gitu? Nggak suka, berarti kan benci kan? Jadi kita kalau nggak punya duit, repot, pusing lah, benci kan gitu. Dua tuh, takut mati sedikit harta, sedikit duit. Iya, mau makan nasi goreng ntar malam nggak ada duit. Ya kan, pada lapar kita habis ngaji misalkan itu. Iya, malah tukang nasi goreng suka lewat, itu depan rumah. Sopan, depan rumah. Iya, tukang sebut pada depan rumah, nggak ada duit. Ada sepan. Benci kita tuh. Ya. Emang ada orang yang nggak benci kalau misalkan nggak punya duit lah, Bu. Orang kalau nggak punya duit, Bu, Pusing. nah ini dijawab pusing tuh. Nenek pusing neneknya. Jadi duit. Nenek. Iyalah. Iya pusing. Lah walaupun jenggotnya ibu panjang kalau nggak punya duit lemas. Punya duit mah. Iya. Itu benci itu kita tuh kalau nggak punya duit. Iya. Lah orang pada jalan-jalan kemarin 2 minggu kita di rumah aja di Kirana ngejedong kan. Kan kalau punya duit ya. Orang mau statusnya berak mana-mana gitu di rumah Kirana lagi gitu. Ya. Enggak resepan gitu. Kalau punya duit kita kemana gitu. Kalau punya duit mah, enak. Yang punya dia diem be ya. Iya. Itu kita kan gak resep tuh, benci itu kalau misalnya kita nggak punya harta, duit. Kalau mah bahasa duit aja dah, harta. Nggak suka tuh anak Adam tuh, benci kalau misalkan hartanya sedikit. Karena kalau misalkan orang kaya sama orang miskin, kentutnya orang kaya juga, bapak sakit, gitu tuh orang. Coba orang miskin kentut, bocah kurang ngajar, nggak ada adabnya gitu. Orang miskin kentut yang dimarahin. Tapi kalau bos yang kentut, tutut aja, bapak sakit, saya urutin pak ya tuh. Iya, itu beda itu. Orang kaya sama orang belangsak mah beda. Emang begitu kenyataannya. Ya. Dia, alhamdulillah bapak sehat buat ini gitu. Coba kita nih yang punya duit itu sedut gitu. Kalau kagak marah-marah sampingnya gitu. Nggak ada aturan tuh orang tuh, ada attitude tuh gitu. Nggak ada akhlaknya. Begitu kita harus bisa kita mati kita. Coba orang kaya sering ngasih duit sama kita. Buang angin jangan 1 kali, 3 kali kita hirup terus. Iya, lah kagak marah kita. Paling, bapak betul sehat pak, alhamdulillah anginnya keluar pak gitu. Yang duitnya banyak. Tahu yang belangsak kentut, pusut, habis kita dibalokin. Iya, ini orang nih makan apa sih jengkol, makan apa tuh itu. Namanya orang berduit tuh beda sama orang yang punya duit. Beda. Ya, nah ya, orang berduit mah beda sama yang orang nggak punya duit. Bu kalau orang punya duit mah gagah. Orang kalau nggak punya duit mah aku aja ditendangin, gua lagi jalan. Ya kan, aku tendangin, wah itu kan orang nggak punya duit tuh. Ya, itu gua kalau misalnya ada orang aqua, ada larutan tendang-tendangin pinggir jalan tuh, nah itu nggak punya duit buat itu yang tuh. Gitu. Apa be tendangin jalan. Kalau orang punya duit beda gayanya bu. Ya, beda nggak? Beda coba aja. Beda gayanya. Orang punya duit sama nggak punya duit. Jadi ibu pengen punya duit apa nggak punya duit? Tanya. Iya, alhamdulillah gitu. Kita usahalah, cari. Apa tuh rezeki yang halalan, thayyiban, katsiran. Jangan lupa usaha dibarengin dengan doa. Jangan usaha doang. Bisa dia jalan-jalan Pak Ustaz. Dia main di pojok. Kalau yang duit mah enak bu, ya Allah ya Rob, makan apa enak. Malam-malam bulan puasa pakai AC kita. Walaupun tokennya mahal juga, punya duit. Coba kalau nggak punya duit, ngeplek begitu ngipas begini, wah panas enggak. Ngeplek. Mau nyalahin AC, tokennya takut habis. Besok bayar lagi, yang terbeli lagi. Ya kan ini mikir kita punya duit mah. Ya. Lah kalau nggak punya duit mah malam-malam ntar nih mau tidur nih ngeplek begitu gitu kipas begitu. Kamu lah AC, tes non AC, enak. Token berapa nih nggak takut punya duit mah? Enggak. Lah kalau nggak punya duit takut sama token. Ntar malam mati nih. Mati ntar malam nih. Ya. Besok diisi lagi nih, mending kalau ada kalau kagak. Repot. Saya usir Pak Ustaz kalau AC-nya nyala. Iya. Nggak suka tuh. Ya apa juga dibedah.
Menyokolain bocah gua kalau nggak punya duit mah repot. Mau nyokolain bocah nih nggak punya duit, ya repot lah. Belum beli seragam, belum beli sepatu, ya belum beli buku, pensil, pulpen. Belum masuk aja kita udah beli gue kayaknya. Iya masuk berjutaan yang itu mah. Belum bukunya. Wa qillatul mali dan sedikitnya harta aqallu lil hisabi meringankan untuk dihisab. Tuh. Padahal orang yang sedikit hartanya nanti pada hari kiamat dihitungnya itu adalah ringan, nggak berat itu. Kata malaikat bagaimana mau dihitung dia orang sehari dia makan cuma 1 kali itu juga sama nasi sama tempe doang. Kata malaikat ribet udah ringan tuh. Tapi kalau misalkan orang kaya hartanya agak berat dihitungan hisabnya itu orang kaya. Wah banyak pertanyaan dah, ini duit dari mana, disalurkan kemana, itu. Terus dizakatin apa enggak, itu tuh. Lah kalau orang miskin, saya dapat duit, malaikat langsung habis. Bayar ini, bayar itu, bayar ini, habis sudah. Jadi tadi tahunya kita jebret itu kan enak gitu. Kalau di hari kiamat begitu. Nikmatnya orang yang nggak punya duit ringan hisabnya. Itu dari kiamat. Di hari kiamat dihitungnya, dihisabnya ringan. Kalau nggak punya duit, Iya. hisapnya ringan. Ringan. Tapi ya enak kalau Iya. Makanya saya tanya, ibu pengen ringannya hisabnya itu ringan apa berat? pengennya sih dua-duanya, Hah? yang juga ya, hisapnya juga jangan. Ini doa nih, doa ini yang ngaji hati-hati nih. Saya bilang hati-hati ngomong nih ngaji, ntar ada malaikat nih catet nih. Oh, hati-hati tuh. Ibu nih pengen di hari kiamat tuh hisabnya itu ringan apa berat? Sudah punya duit. Enggak ada pilihan cuma 2 pilihannya. Nah, harus 2 mau pilihan ketiga enggak ada pilihan 3, kedua doang, enggak ada 2. Di akhiratnya Kalau yang banyak duit di hari kiamatnya berat. berat hitungannya. Kalau orang yang enggak punya duit hari kiamat ringan hitungannya. Saya mau tanya ibu mau yang 1 apa yang 2? Enggak ada pilihan ketiga, enggak ada. Udah habis. Kalau saya mah pengen yang pertama, biarin berat juga. Ntar orang banyak duit mah banyak akalnya. Banyak akal ya bener. Ya bener ya? Bener. Lah orang kagak punya duit mah akalnya buntu. Tapi orang banyak duit akalnya banyak. Jadi kalau misalkan ditanya nih, lu pinter, mau yang hisabnya ringan apa yang berat? Yang berat Ustadz, tapi yang berat lama, yang orang kaya itu lama berat. Biarin Pak Ustadz, orang kaya banyak akalnya. Gitu jawabannya udah. Lu di dunia aja banyak akalnya, orang kaya mah. Apalagi Apa di akhirat? Bagaimana caranya? Tadi zakatnya dikeluarin, itu kan gitu. Ya, walaupun berat, artinya apa? Emang lama, tapi nikmat-nikmatnya sambil ngopi. Lah orang hartanya bener mah bu, lebih cepet dia, tapi dia nggak ngopi, nggak makan nasi goreng, dia mah lama nih, belum ngopi nasi goreng, belum wudhu, ngambil makan stik itu, ya santai. kacang pak, kacang. Ya. Jadi kalau ditanya lagi nanti nih kalau ada pertanyaan tuh, Pak Ustadz mana tuh? Mau yang apa hisabnya yang ringan apa yang berat? Yang berat Pak Ustadz. Berarti kalau yang berat kamu gini, biarin Pak Ustadz orang kaya yang banyak akalnya. Gitu entah jawabannya. Iya. Ya akalnya orang kaya mah. Beda sama nggak punya duit. Iya. Gitu ya. Nggak usah bingung-bingung, nggak usah bilang ketiga ringan tapi duitnya banyak. Nggak ada. Oh, nggak ada pilihan ketiga, yang 2 doang. Udah yang kaya aja. Yang kaya mah enak, di dunia juga enak, di akhirat juga enak. Walaupun berat juga, tapi nyantai. Ya. Kamu jangan mindsetnya, wah yang penting mah ringan. Di dunia belangsak ngomong aja gitu, dumel aja. Ya repot lah. Terus hadis yang ke-29.
Isnani ada dua perkara yu'ajjilahuma yang disegerakan oleh Allah, yu'ajjiluhumallahu yang disegerakan oleh Allah keduanya fid dunya di alam dunia. Jadi ada dua perkara, yang dua perkara itu disegerakan oleh Allah di alam dunia, enggak di akhirat lagi, di alam dunia. Ada dua perkara yang disegerakan oleh Allah. Jadi ada dua azab yang disegerakan oleh Allah di alam dunia. Apa yang pertama? Al-baghyu, zina. Orang kalau berbuat zina di dunia langsung disegerakan azabnya. Jadi berzina, ya Allah, berhubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Alhamdulillah. Iya, tanpa nikah tentunya. Kalau nikah itu bukan zina, namanya ibadah. Kalau ada ikatan pernikahan itu bukan zina, tapi ibadah. Dapat pahala itu mau tiap hari juga nggak masalah. Sehari 5 kali juga nggak masalah, ibadah. Ini asal kuat aja. Asal siapa? Iya. Nah itu kan ibadah. Kalau mampu mah nggak salah. Mau banyak ibadah nggak gitu ya Mbak ya, Iya. tanyain. Yang nggak boleh itu zina, nggak boleh mah. Yang nggak ada ikatan pernikahan. Lah kalau suami ibu sehari minta 5 kali, kasih aja Bu Johor, asal maghrib bisa subuh. Kenapa? Tanpa awak kalau lewat Sering gitu. stop. Oh, gempor. Kan tanyain. Atau Ustaz 2 kali subuh sama isya. Gitu. Yakin kuat gitu aja. Nggak apa-apa. Kalau ibadah, banyak ibadah banyak pahala. Soalnya masuk angin. Jadi bocah. Al-baghi, zina. Hati-hati ya, Facebook hati-hati Bu ya. Facebook itu, di Facebook cari CLBK, Japri, kenalan ulama, janjian apa nyewa hotel ya, nauzubillah begitu. Udah kita kalau udah punya suami, udah punya istri, udah jangan digituan, udah ya, jangan diterusin, jangan lanjutin, boleh gitu. Hati Yang gajah ya, Facebook, Instagram, WA itu orang zamannya tuh ya, jaga kita, keluarga kita jaga tuh ya, jangan sampai seperti itu. Jaga anak-anak kita sama tuh, yang punya anak perempuan jaga, jangan sampai diaur. Apa diaur? Sama siapa aja gaul, mau laki mau perempuan, jangan, tetap jaga anak kita perempuan. Karena semakin kita jaga anak perempuan kita, kehormatannya makin tinggi, makin mahal Bu, perempuan mah. Makin mahal. Perempuannya, anak perempuan dijaga tuh kehormatannya, terus jaga. Itu orang yang melihatnya. Niatnya pun bukan orang sembarangan. Dan sampai diaur, anak diaur. Pulang jam 2 malam, pulang jam 2 malam. Iya kalau kerja mah, kalau ngeluyuran doang nggak karu-karuan. Ya. Hati, pergaulan, hati. Mau saya anak saya mah bergaul sama siapa aja. Jangan bilang begitu. Agama bilang, kita lihat tuh pergaulan anak kita. Apakah anak kita bergaul dengan orang yang baik atau tidak? Agama tuh. Lah ketika dia bergaul dengan yang tidak baik, lah jangan kita biarkan, kita larang. Ya kalau dia bisa membawa, kalau dia ke bawah, kalau dia bisa membawa, bagus. Kalau dia yang ke bawah, ikut teman yang rusak, gimana? Yang kedua, wa uququl walidain, menyakiti hati kedua orang tua. Menyakiti kedua orang tua, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Hati punya anak, ajarin tuh ajarin agama, jangan sampai anak kita itu udah besarnya doraka sama kita, bukan makin sayang sama kita, makin benci. Terus bagaimana mendidik? Yang pertama, didik anak kita dalam agama, ajarin tuh, kenalkan kepada Allah, kenalkan kepada Rasulullah. Sayangi anak kita, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mempunyai kasih sayang, maka tidak akan disayang. Itu
Jelas, sama anaknya pun sayang. Ajarin tuh anak bagaimana cara ibadah yang baik. Nanti kalau anak kita udah dipupuk agama yang bagus, udah tuanya, udah dewasanya, kita selaku orang tua yang udah tua nikmat, tinggal memetik hasilnya gitu. Ajarin agama. Ustaz mahal kalau pesantren mah kan gitu. Mahal Ustaz. Juga aja doa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan gitu ya, rezekinya luas, gampang gitu. Jangan putus asa, jangan. Karena orang-orang anak-anak yang dipondokkan di pesantren itu adalah rezekinya orang tua. Rezeki orang tua itu alhamdulillah. Ini anak masuk ke pondok pesantren, diajarkan tentang ilmu agama. Jam berapa nih? Jam 9 ya. Besok hadis ke 30 ijtanibu al-kibra. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Berapa hadis? 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah 4 hadis. Kalau mau tahu hadisnya mah sampai akhir, cari aja di internet. Mungkin As-Nabawiyah ada terjemahannya banyak. Kalau mau baca mah ada terjemahannya ada. Tapi kalau mau enggak serah gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wabil khusus untuk diri saya pribadi dan keluarga, umumnya untuk ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan hidup kita, diberikan keberkahan rumah tangga kita, dijadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan kita mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang abror, orang-orang yang baik. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, 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 Allahu ghafur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'imin. Nuna fi ni'mah wa kafi azidah ya rabbana, lakal hamdu kaman batil jalal ka'udhu sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al wa taqabbal salatahu min al-Qur'an al-'azim wa ma hal musabbihan wa sawfara wa sallayna ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis hadiyatan minna wa silatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila khususun almarhum Bapak Imam Suyadi bin Fulan wa khususan Prawira Dikram bin Fulan, khususan Bapak Bambang Supriyanto bin Fulan wa khususan Budi bin Bambang Supriyanto wa khususan almarhumah Ibu Fatinah binti Fulan wa khususan Ibu Aliyah binti Fulan wa khususan Ibu Suryani binti Imam Suyadi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa salafalahum. Allahumma anzur rahmal maghfirah min ahli al-qubur, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi nafa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna 'alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ya Rabbana
kepada kami, untuk anak juga keluarga hingga paham dalam agama. Tawassalna bita'allumi, tawassalna bita'alimi, anta razuqanal wasi'ah wa anta razuqanal amanah. Hamba tawasul dengan pengajian, hamba tawasul dengan pengajaran. Semoga Engkau luaskan dalam rizki dan ketentraman. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.